Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang variabel dan data penelitian. Dalam sebuah penelitian terdiri dari beberapa unsur penelitian, yaitu ada rumusan masalah, hipotesis, kajian teori, variabel, definisi operasional, dan lain-lain. Variabel penelitian merupakan salah satu unsur yang terpenting dalam sebuah penelitian. Variabel penelitian ini merupakan sebuah konsep dalam suatu penelitian yang harus diamati atau diteliti oleh seorang peneliti. Definisi dari variabel adalah karakteristik, sifat, atau atribut yang bervariasi dari suatu objek atau subjek penelitian, di mana ciri-ciri variabel adalah 1. Harus relevan dengan permasalahan yang akan diselidiki. Jadi misalkan penelitian tentang usaha tani, maka variabel yang relevan itu adalah pendapatan, keuntungan, dan lain-lain. Yang kedua adalah bervariasi. Jadi variabel ini bervariasi dalam sebuah penelitian. Tentunya tidak hanya ada satu variabel, tentunya ada beberapa variabel yang bervariasi yang akan diteliti. Yang ketiga, variabel itu terukur. Artinya variabel ini mempunyai ukuran yang pasti. Misalkan kalau berat pupuk misalnya diukur dalam satuan kilogram, umur diukur dalam tahun. Kemudian yang keempat adalah harus memiliki suatu nilai. Jadi memang variabel ini memiliki sebuah value dari apa yang akan diliti. Yang terakhir adalah sebuah variabel itu harus objektif. Jadi variabel ini tidak bisa direkayasa dan sifatnya harus objektif. Kemudian dalam sebuah penelitian ini ada objek atau subjek penelitian yang dapat berupa individu, orang, sekolah, organisasi atau perusahaan, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah bagian yang harus diteliti, itu merupakan objek. Nah, contoh untuk melihat variabel, di sini saya memberikan contoh tentang pengaruh minat baca terhadap prestasi belajar siswa. Variabel penelitian di dalam contoh tersebut adalah minat baca dan prestasi belajar siswa. Jadi secara umum kita bisa melihat bahwa tinggi rendahnya minat baca itu akan mempengaruhi prestasi belajar siswa. Pastinya ini bervariasi ya, karena berbeda antara satu siswa dengan siswa yang lain. Nah, minat baca, jadi kenapa ini bervariasi? Jadi setiap mahasiswa atau setiap siswa itu minat bacanya itu pasti berbeda-beda. Pada saat mau ujian berarti dia akan tinggi minat bacanya karena untuk mempersiapkan ujian. Tapi pada saat tidak ada ujian mungkin minat bacanya berbeda karena tidak ada tujuan yang akan diharapkan. Jadi ini adalah variasi satu dengan yang lain. Selain bervariasi, variabel penelitian ini harus juga dapat diukur dan bersifat objektif serta terbuka untuk diuji. Itulah yang disebut dengan penelitian kuantitatif. Jadi kalau penelitian kuantitatif itu harus ada ukurannya, objektif, dan terbuka. Sedangkan penelitian kualitatif ini variabel biasanya dikenal dengan istilah konsep dan sifatnya sulit terukur. Nah, di sini saya berikan contoh dalam sebuah tabel ini. Di sini ada objek atau subjek penelitian, ada karakteristik ciri
dan sifat serta ada penjelasannya ya. Di sini tentang subjeknya ketika kita akan penelitian untuk anggota koperasi gitu ya. Itu nanti akan kita peroleh karakteristiknya apa yang dilihat dari anggota koperasi itu. Ada pendapatan, ada pengeluaran, ada tingkat pendidikan, alat transportasi, demografi, dan loyalitas. Di mana karakteristik atau sifat itu tadilah yang menunjukkan itu sebuah variabel penelitian. Nah, dari beberapa variabel penelitian tersebut ada yang bersifat berjenis kuantitatif, ada yang kualitatif. Jadi kalau pendapatan, pengeluaran itu jelas jenis variabel yang kuantitatif, terukur. Jadi kalau pendapatannya adalah 1.000, 2.000, 3.000 itu adalah terukur, pengeluarannya juga. Tetapi kalau pendidikan itu kualitatif. Jadi kalau pendidikan itu ada SD, SMP, SMA, itu kan bukan merupakan angka numerik gitu ya. Alat transportasi juga demikian. Kendaraannya ada kendaraan bermotor atau tidak bermotor atau mungkin mobil dan lain sebagainya. Demografi dan loyalitas itu juga kategorinya adalah jenis variabel yang kualitatif. Jadi di sini adalah variabel pendapatan dan pengeluaran itu adalah kuantitatif variabelnya, sedangkan pendidikan, alat transportasi, demografi, serta loyalitas itu adalah variabel kualitatif. Nah, selanjutnya adalah jenis variabel. Dilihat dari sisi proses pengukurannya, ada yang disebut dengan variabel manifest, ada yang disebut dengan variabel laten. Variabel manifest ini adalah variabel yang dapat diukur secara langsung. Tadi ya, seperti pendapatan itu diukur secara langsung. Sedangkan variabel laten ini adalah variabel yang tidak dapat diukur secara langsung, tetapi diukur menggunakan indikator tertentu. Nah, sebagai contoh adalah tadi ada pendapatan, pengeluaran, pendidikan, alat transportasi, itu adalah dapat diukur langsung. Jadi pendapatannya berapa tadi sudah disampaikan, 100.000, 500.000 itu langsung ya. Alat transportasi juga langsung, mobil, bis atau kereta api itu juga langsung. Tetapi untuk demografi dan loyalitas, untuk mengukurnya itu digunakan indikator-indikator tertentu. Jadi misalkan untuk melihat loyalitas konsumen itu kan menggunakan apa? Orang dikatakan konsumen dikatakan loyal apabila misalkan berapa frekuensi pembelian terhadap sebuah barang tersebut, kemudian kepuasan terhadap membeli barang tersebut, baru itu nanti diukur dengan skor-skor tertentu, baru kita bisa mengatakan itu loyal atau tidak. Jadi ini tidak bisa langsung, sehingga itu yang disebut dengan variabel laten. Kemudian berdasarkan jenis variabel berdasarkan hubungan antar variabel. Berdasarkan hubungan antar variabel ini adalah ada variabel bebas dan ada variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang memiliki pengaruh atas perubahan yang terjadi pada variabel lainnya. Sedangkan variabel terikat ini adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel yang lain. Dan variabel ini merupakan suatu akibat adanya variabel bebas. Jadi kalau variabel bebas ini adalah independen, dia bebas. Misalkan berapa pupuk yang digunakan, berapa kilo pupuk yang digunakan. Oh, 10 kilo, 20 kilo, dia tidak dipengaruhi apa-apa. Tetapi kalau variabel terikat, dia dipengaruhi. Misalkan saya mau mengetahui produksi padi. Produksi padi itu dipengaruhi apa saja? Produksi padi itu dipengaruhi oleh
bibit yang digunakan, pupuk yang digunakan, lahan yang digunakan. Nah, ini sehingga untuk mendapatkan produksi itu harus mengetahui beberapa variabel bebas. Kemudian jenis variabel dilihat dari sifatnya. Jadi berdasarkan sifatnya, variabel berdasarkan sifatnya ada variabel dinamis dan ada statis. Kalau dinamis itu adalah variabel yang sifatnya dapat berubah, naik atau turun. Jadi kalau contohnya adalah minat belajar. Minat belajar itu suatu saat kadang semangat, naik, kadang-kadang kurang semangat atau minat belajar turun. Jadi ini sifatnya dinamis. Sedangkan variabel statis ini adalah variabel yang sifatnya tetap, tidak dapat berubah dalam kondisi normal. Contohnya adalah jenis kelamin, asal daerah. Jadi kalau jenis kelamin itu tidak mungkin berubah ya. Masuk laki-laki, nanti kalau malam jadi perempuan kan bukan ya. Jadi kalau laki-laki ya laki-laki. Asal daerah demikian juga. Tapi jangan cerita orang tua saya asalnya dari Jawa Barat, kemudian ibu saya asalnya dari Jawa Tengah. Nah, nanti saya asal daerahnya dari mana? Nanti ada asumsi yang namanya asal daerah itu di mana dilahirkan. Nah, di mana kalau itu dilahirkan tidak akan mungkin berubah-ubah. Itu yang namanya statis. Selanjutnya adalah jenis variabel dilihat dari urgensinya. Ada konseptual, ada faktual. Jadi kalau konseptual itu adalah variabel yang tersembunyi dan tidak terlihat melalui fakta, tetapi ada melalui indikator. Contohnya secara konsep itu misalkan minat baca, motivasi. Jadi untuk melihat minat baca atau motivasi itu dibutuhkan indikator-indikator tertentu. Misalkan kalau minat baca itu dikatakan yang minat bacanya itu tinggi apabila misalkan dalam 1 minggu dia bisa membaca buku 2-3 kali, atau dia aktif mengunjungi perpustakaan, atau untuk pada saat-saat tertentu dia berapa kali mempelajari terhadap ilmu yang akan dia bahas. Jadi ini ada ukurannya. Semakin banyak nanti skornya berarti dia bisa tinggi. Itu secara konsep seperti itu. Kalau faktual itu yang terlihat melalui fakta yang ada. Jadi umur, agama itu jelas ya. Umurnya berapa itu sudah pasti. Agamanya apa itu sudah jelas, langsung bisa dijawab. Yang selanjutnya tentang data penelitian. Jadi variabel itu nanti akan diikuti dengan data penelitian. Nah, data ini apa? Data adalah kumpulan angka, fakta, keadaan, pendapat, atau yang lainnya yang merupakan hasil dari pengamatan, pengukuran, pencacahan, dan sebagainya terhadap variabel dari suatu objek kajian. Yang fungsinya ini untuk membedakan objek yang satu dengan objek lainnya dari variabel yang sama. Jadi kaitannya itu adalah data itu sudah menyangkut ke angka. Nah, data itu ada dua, ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Kalau data kualitatif itu data yang umumnya berupa transkripsi, dokumentasi, dan field note. Jadi kualitatif ini misalkan kita mewawancara kemudian dia disuruh menceritakan, itu namanya transkrip atau didokumentasi gitu ya. Sedangkan data kuantitatif ini adalah data yang diupayakan dalam bentuk angka numerik sehingga dapat dianalisis menggunakan metode statistik atau matematis maupun riset operasi. Jadi ini sudah langsung bentuknya angka-angka. Tapi kalau kualitatif tadi adalah berupa
kalimat atau transkrip atau yang disebut dengan field notes. Nah, jenis data ini dibagi menjadi 4, ada yang berdasarkan sifatnya, berdasarkan skala pengukurannya, berdasarkan dimensi waktu, dan berdasarkan sumbernya. Nah, berdasarkan sifatnya ada 2 jenis data, yaitu data kategorik dan data numerik. Data kategorik ini adalah data yang secara umum merupakan data kualitatif. Pengukurannya menggunakan kategori agar bisa dianalisis menggunakan metode statistik. Kemudian data ini nanti akan diberi kode atau skor, itu kategori. Kalau data numerik ini adalah data yang merupakan variabel kuantitatif. Jadi angka langsung gitu ya. Nah, data numerik ini dibagi 2, ada data diskrit, ada data kontinu. Jadi kalau data diskrit itu adalah data yang utuh tanpa ada pecahan, tapi kalau data kontinu itu adalah data yang ada pecahannya. Jadi kalau data diskrit itu contohnya jumlah anggota keluarga. Nah, jumlah anggota keluarga kan nggak mungkin, anggotanya 2,5 itu nggak mungkin ya. Jadi jumlah anggota keluarga itu 2, 3, 4, 5 ya, itu diskrit. Tapi kalau kontinu misalkan itu ukuran berat misalnya berapa kilo, 2,5 kilo, 3,5 kilo, jadi seperti itu. Selanjutnya adalah berdasarkan skala pengukurannya, ada data nominal, ada data ordinal, ada data interval, dan data rasio. Data nominal dan data ordinal ini biasanya disebut dengan data kualitatif, karena ini nanti kaitannya dengan pengkategorian, sedangkan data interval dan data rasio ini nanti disebut dengan data kuantitatif yang merupakan angka numerik. Nah, yang pertama adalah data nominal. Data nominal ini adalah data yang mengandung unsur penamaan. Jadi data nominal ini hanya menunjukkan namanya saja. Jadi ada misalkan di sini subjeknya penduduk, variabelnya adalah tempat tinggal. Contohnya nanti tempat tinggal itu ada yang di desa, ada yang di pinggiran kota, ada yang di kota. Jadi kemungkinan atau skor yang memungkinkan yang pertama itu bisa diukur. Desa itu saya skor 1, pinggiran kota itu 2, kota itu 3. Jadi ini hanya penamaan saja, tidak ada yang mengatakan bahwa 3 itu lebih, kota itu lebih bagus dibanding 1, tidak. Jadi kemungkinannya bisa 1, 2, 3, 3, 2, 1 atau 2, 1, 3. Jadi ini bisa dibolak-balik. Tidak ada ukuran tertentu. Jadi pemberian skor data nominal ini sifatnya sembarang. Karena ini hanya membedakan saja penamaannya sehingga bisa dibolak-balik. Jadi ini hanya desa, kota. Saya mau pengen 3, 2, 1, 1, 2, 3 ini bebas. Kemudian kalau data ordinal, nah kalau data ordinal ini selain mengandung penamaan, dia juga mengandung unsur urutan. Jadi unsur urutan, misalkan variabel yang diamati itu pendidikan. Nah, saya subjeknya itu adalah pendidikan, subjeknya itu adalah pedagang, kemudian variabelnya itu tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan ini ada SMP, ada SD, SMP, SMA. Nah, ini skor yang memungkinkan, saya ini kok salah ya, maaf. Harusnya itu bisa 4, 3, 2, jadi besar ke kecil atau 1, 2, 3. Maaf, ini bukan 1 ya. 1, 2, 3. Jadi ini kita bisa mengkategorikan SD-nya itu kecil, SMA-nya itu besar. Jadi kalau misalkan penelitian kita itu tentang minat bukan minat belajar ya, minat tingkat pendidikan untuk mendapatkan gaji yang tinggi gitu ya. Kalau untuk yang gaji yang tinggi berarti kan yang SMA tuh mestinya diberi gaji yang lebih tinggi dibanding yang SMP, yang SD. Nah,
Kalau kapan kita memberikan skor yang tinggi untuk SD 4 misalnya, kok SD malah di skor yang tinggi gitu. Jadi misalkan saya ini di bidang SDM, saya mau mengadakan rekrutmen untuk apa namanya itu cleaning service gitu ya. Tapi harapannya cleaning service saya itu kan lulusan SD, saya nggak mau cleaning service kok lulusan SMA gitu. Karena saya rugi kalau gaji orang SMA. Jadi standar saya lulusan SD. Sehingga di situ ketika ada pendaftaran masuk, yang SD justru yang diberi skor yang tinggi. Wong saya yang cari lulusan SD biar gajinya sesuai. Yang SMP atau yang SMA saya skor yang lebih rendah. Jadi contohnya seperti itu. Jadi ini sesuai dengan ketergantung topik penelitian kita. Kemudian data interval. Data interval ini adalah selain mengandung unsur penamaan, unsur urutan, dia juga memiliki sifat interval atau selang gitu ya, atau ada selisih. Dan dia tidak memiliki, data ini memiliki angka 0 yang tidak mutlak gitu ya. Jadi contohnya di sini tentang indeks prestasi gitu ya. Indeks prestasi. Selama dia jadi mahasiswa, itu indeks prestasi itu kan urutannya 1, 2, 3, 4. Jadi yang 4 itu mesti lebih baik daripada yang 3. 3 lebih baik daripada yang 2 dan 1 itu lebih baik 1 itu adalah yang terjelek gitu ya. Nah, tetapi IP itu tidak ada yang 0. IP-nya berapa? 0. Kalau 0 berarti ya dia tidak kuliah. Atau dia tidak mengikuti semua pelajarannya, itu artinya tidak kuliah gitu. Jadi kalau IP itu di sini asumsinya mereka kuliah. Kemudian suhu badan gitu ya. Suhu badan itu sudah standar 36,2, tidak ada suhu badan kok 0. Kalau 0 itu ya mungkin berarti dia sudah innalillah gitu ya, udah enggak ada. Selanjutnya adalah data rasio. Data rasio ini memiliki unsur penamaan, urutan, intervalnya bermakna, dan dia mempunyai nilai 0 mutlak. Contohnya ini seorang wirausahawan dilihat dari pendapatan. Jadi berapapun pendapatannya ini sama dengan yang interval tadi. Cuman di sini bisa 0. Apakah seorang pendapatan wirausaha itu bisa mempunyai pendapatan yang 0? Bisa jadi kalau apa yang dia jual itu sama dengan biaya yang dikeluarkan. Keuntungan juga bisa 0. Artinya tidak untung, tidak rugi atau titik empas. Yang dia beli sama dengan yang dia jual itu. Ini mempunyai nilai 0. Yang selanjutnya adalah tentang jenis data kaitannya dengan dimensi waktu. Nah, dimensi waktu ini ada data cross section dan ada data time series serta ada pooled data. Data cross section ini adalah diukur atau diamati pada sejumlah objek atau sampel ya pada waktu tertentu, periode waktu yang sama. Kalau time series ini dari waktu ke waktu. Kalau pool data ini gabungan dari cross section dan time section. Contohnya kalau cross section sesuai dari periode waktu itu misalkan ada penelitian tentang usaha tani padi satu musim tanam. Nah, satu musim tanam itu hanya satu waktu. Tetapi kalau Anda penelitiannya dari musim ke musim, musim tanam satu ke musim selanjutnya, atau dibandingkan dari tahun ke tahun, itu maka datanya disebut data time series. Yang terakhir ini tentang jenis data, ada data primer dan data sekunder. Jadi data primer itu diperoleh secara langsung, data sekunder ini diperoleh dari sumbernya secara langsung, bukan dari sumber secara langsung, tetapi ini dari instansi atau lembaga. Demikian untuk pertemuan pada kali ini tentang variabel dan data. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.